Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya kita bisa ibadah lagi walaupun online. Tapi kakak bersyukur dengan pimpinan Tuhan, adik-adik boleh beribadah lagi bersama-sama. Adik-adik, kita mau ambil saat teduh. Adik-adik di rumah duduk yang manis, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Begitu Tuhan sudah pelihara kita dalam 1 minggu ini. Kita mau dengarkan suara Tuhan panggil kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Giranglah, oh giranglah, Tuhan amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, sekarang kakak mau pimpin kalian semua dalam doa. Adik-adik ikutin kakak dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh datang untuk beribadah lagi kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami pada hari ini, Tuhan juga yang pimpin untuk kami selanjutnya yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat dan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama hafalin ayat hafalan ya. Adik-adik ikutin kakak-kakaknya di sini, peraga sama-sama, oke? 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita sekali lagi adik-adik ya, biar lebih hafal. 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke, adik-adik, kita semua ini adalah anak raja. Raja itu siapa? Raja itu adalah Allah yang di sorga. Nah, kakak adalah anak raja, adik-adik juga sama semuanya ya. Nah, kita mau angkat satu pujian, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, adik-adik, kita bentar lagi mau dengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Siapkan telinganya, siapkan hatinya, semuanya dengerin dengan baik. Oke, yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Bersyukur kita di minggu ini kita masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, minggu ini kakak akan bercerita. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu kabar adik-adik. Gimana kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik baik-baik saja di rumah. Nah, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan adik-adik di sekolah, di luar maupun di rumah. Adik-adik harus tetap menjaga kesehatannya, oke? Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Kakak yang akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk minggu ini kami masih bisa mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita kakak minggu ini, kakak ingin tanya dulu. Adik-adik masih ingat gak tentang cerita ada seorang yang bernama Bileam, yang waktu itu Tuhan mengirim malaikatnya untuk menghentikan perjalanan Bileam yang ingin melakukan kejahatan. Nah, yang dilakukan oleh malaikat itu, ia mengeluarkan senjata supaya Bileam dapat menghentikan perjalanannya. Nah, adik-adik, Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya juga untuk menjaga kita, seperti satu cerita yang bernama Yakub. Nah, waktu itu Yakub di malam hari ia sendirian, lalu ia bermimpi jika malaikat Tuhan turun naik dari surga untuk menjaga Yakub. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang mendapat pesan dari Tuhan. Siapakah dia? Yuk kita dengarkan baik-baik, oke? Di suatu kota kecil di pegunungan, tinggallah seorang bapa yang bernama Zakaria dengan istrinya yang bernama Elizabeth. Mereka tinggal berdua saja di situ, karena mereka belum mempunyai anak. Sebenarnya mereka sudah lama berdoa agar Tuhan memberi mereka anak, tetapi Tuhan belum memberikannya. Sekarang mereka sudah tua, sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi, pikir mereka. Zakaria adalah seorang imam. Sebagai seorang imam, Zakaria kadang pergi ke Yerusalem. Di sana, ia melayani Tuhan dengan imam-imam lainnya. Ia menyalakan lilin, ia membawa persembahan dari orang-orang untuk Tuhan dan menaruhnya di altar. Suatu hari, tiba giliran Zakaria untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan berdoa di situ. Selain Zakaria, tidak ada orang lain yang masuk. Semua menunggu di luar. Mereka menunggu imam keluar dan memberikan berkatnya untuk mereka.
Di dalam rumah Tuhan sunyi sepi, hanya Zakaria di situ. Lalu Zakaria mulai berdoa, tetapi tiba-tiba Zakaria melihat cahaya yang sangat terang. Zakaria sangat terkejut. Seorang malaikat berdiri di hadapannya. Wajahnya terang seperti matahari. Zakaria sangat ketakutan. "Jangan takut, Zakaria," kata malaikat dengan lembut. "Doamu sudah dikabulkan. Istrimu, Elizabeth, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan diberi nama Yohanes. Engkau akan mengalami sukacita yang besar saat dia lahir nanti, dan banyak orang lain juga akan bersukacita karena kelahirannya. Setelah besar nanti, ia akan mengajar banyak orang untuk hidup dekat dengan Tuhan, sehingga mereka akan siap untuk menyambut Tuhan Yesus, Juru Selamat, karena sebentar lagi Juru Selamat itu akan datang." Mendengar itu, Zakaria sangat heran. Padahal dia sudah tua, mana mungkin dia bisa mendapatkan seorang anak lagi. Lalu malaikat Gabriel berkata, "Aku disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira ini. Mengapa kamu tidak percaya? Ini tandanya bahwa kabar ini benar. Kamu akan menjadi bisu sampai anak itu lahir." Lalu malaikat Gabriel pergi meninggalkan Zakaria. Zakaria sendiri dalam rumah Tuhan. Semuanya sunyi sepi. "Apakah aku bermimpi?" pikirnya. Tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bermimpi. Kemudian ia berjalan keluar dari rumah Tuhan. Di luar, teman-teman dan orang banyak yang sudah menunggu untuk menerima berkatnya. Tetapi Zakaria tidak bisa berbicara sepatah kata pun, persis seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Karena itu, dia hanya mengangkat tangannya sebagai tanda. Lalu ia memberkati mereka tanpa berkata apa-apa. Mereka mengerti bahwa Zakaria telah melihat suatu penglihatan di rumah. Setelah selesai dengan tugas-tugasnya di rumah Tuhan, Zakaria cepat-cepat pulang ke rumah. Di rumah, Zakaria mengambil kertas dan pensil. Lalu ia menuliskan janji Tuhan yang diberikan melalui malaikat Gabriel. Kemudian ia memberikannya pada Elizabeth, istrinya. Oh, Elizabeth sangat bersukacita. Lalu mereka mengucap syukur bersama-sama, dan Elizabeth berdoa, "Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji-Mu." Nah, gimana adik-adik cerita minggu ini? Seru kan? Kita mau sama-sama belajar dari Zakaria dan Elizabeth yang selalu berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Nah, adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan mainan. Nah, tetapi Tuhan akan melakukannya melalui orang tua adik-adik supaya dapat memberikan adik-adik mainan. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik belum mendapatkannya sekarang, nah adik-adik harus sabar menunggu hingga waktu yang pas bisa mendapatkan hadiah tersebut. Nah, cerita kita minggu ini sudah selesai. Kakak mau mengajak adik-adik untuk selalu berdoa kepada Tuhan tiap pagi dan malam. Nah, adik-adik bisa kan? Oke, kita akan berdoa. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Kakak yang akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk minggu ini kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa berdoa kepada Engkau tiap pagi dan malam. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau. Kami akan mengajukan ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Oke, nah adik-adik tadi kita udah dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik kita mau sama-sama lanjutkan, mau angkat satu pujian lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sama-sama kita nyanyi ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita mau berdoa, adik-adik ikutin kakak dalam hati. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hati yang sukacita dan penuh syukur pada Tuhan. Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami juga serahkan Tuhan untuk waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan dan juga taat akan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik dalam kehidupan. Dadah.